Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah rabbil alamin wa afdalus salatu wa atammut taslim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Al-Fatiha hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baitihi. Thumma ila rahim alif hadzal kitab adabul Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani wa usulihim wa furu'ihim wa li baitihim wa jami' masyayikhina hafidu syekhina Abdullah Syantari syekhna wa Anna Allah ya'li darajati fil jannah ja'alna qabrahum nuran wa lu'lan wasi'atan wa diya'an syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pengajian kemarin malam, pengajian kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Muslimun an ba'di sahabah radhiyallahu ta'ala annahu qala. Rawa meriwayatkan sapa Muslimun Imam Muslim an ba'di sahabati saking sebagian sahabat. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah taala anhum saking ba'di sahabah. Annahu satamana ba'di sahabah iku qala berkata sapa ba'di sahabah. Ma raaitu ora pernah ningali sapa ingsun ahadan ing wong suwiji arhama kang luwih menyayangi sopo ahad bil ayali kelawan keluarga min Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Imam Muslim bahwasanya Imam Muslim meriwayatkan dari sebagian sahabat, beliau mengatakan, saya itu tidak pernah melihat orang yang paling sayang dengan keluarganya, orang yang paling mencintai keluarganya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan teladan yang sangat penting bagi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad untuk menyayangi keluarga, untuk menyayangi istri kita, karena biasanya aja di balik lelaki yang hebat ada perempuan yang anak Abi. Iya, di balik lelaki yang hebat ada perempuan yang kuat. Sabar ya. Ini menunjukkan teladan yang sangat berarti dari baginda Nabi untuk diteladani oleh kita semua supaya kita menyayangi keluarga kita. Wa fi tarikh Ibnu Asakir lan ing dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir han Anasin saking Anas radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah taala halemar sapa Allah anhu maring Anas anna satemene Anas iku qala ngendika sapa Anas kana ana sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku arhaman nasi luwih melas-melasi manusia luwih menyayangi manusia bisibyani kelawan bocah cilik wala bisibyani kelawan cilik wala ayalilan keluarga. Diceritakan dari kitab Tarikh Ibnu Asakir dari Anas radhiyallahu taala an bahwasanya Nabi itu adalah orang yang paling menyayangi manusia, manusia yang paling menyayangi terhadap anak kecil dan keluarganya. Tidak ada orang yang paling menyayangi keluarganya, tidak ada orang yang paling menyayangi anak kecil dibandingkan baginda Nabi Muhammad. Dulu ada sahabat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah khadim Rasulullah dari semenjak kecil sudah ikut dengan Nabi. Ketika Ibnu Umar disuruh oleh baginda Nabi, yang ada teh bocah cilik lagi dikongkon malah kembul ning dolanan. Akhirnya orang taka-taka Nabi mencari Ibnu Umar. Terus ketahuan di suatu halaqah permainan tersebut. Nabi tidak marah, Nabi tidak jengkel, Nabi tidak bendu, akan tapi Nabi senyum saja kepada Ibnu Umar. Lalu Ibnu Umar dengan sendirinya merasa malu. Saya sedang disuruh oleh Nabi malah mengikuti, ya ada teh dolanan pun ya melu dolanan. Artinya apa? Nabi sangat menyayangi anak kecil dan lebih-lebih menyayangi keluarga. Wa min husni ashratir rajul lan iku saking bagus-bagusnya bergaul wong lanang lil mar'ati maring wong wadon ayyuma zihaha utawi yenta
guyonan sopo rajul ing mar'ah wa yuda'ibaha lan yenta bercumbu rayu sopo rajul ing mar'ah fa inna fil muda'abati maka sak temene iku tetep ing dalam bercumbu rayu tatiban ana opo kepenak li qalbiha maring atine mar'ah wa irahatan lan ketenangan li nafsiha maring awak dhewe mar'ah wa jabron lan kang nambali li khatiriha maring perasaane mar'ah wa inna wa jabron itu jabur di antara bergaul di antara cara bergaul yang baik bagi lelaki kepada perempuan itu hendaknya si lelaki sering-sering mengajak bercanda kepada si wanita, sering-sering mengajak bermesraan kepada wanita, ya digombal-gombali sedikit mau apa bakal ngabi dirayu nok ayu temen sih di alam fa inna fil muda'abah tatiban liqalbiha karena mengalem si perempuan merayu si perempuan gombali wong wadon itu dapat membuat hati mereka merasa senang, dapat membuat jiwa mereka merasa tenang dan dapat menghibur hati mereka ketika sedang sedih, sedang apa ya rabine dewek lah iki ketika muda'abah diterapkan untuk orang lain, wah ini bahaya. Nanti ketika dia mau menjadi ahli hadis, maka tidak bisa diterima hadisnya. Tapi bercumbu rayu ini, menggombali wanita ini ya untuk istrinya sendiri saja, jangan untuk orang lain. Wa inna fi tansyitaha lan sak temene iku tetep ing dalam muda'abah tansyitaha ana opo mendorong mar'ah ilal amali maring amal an raghbatin saking demen fi irdaiz zauji ing dalam meraih ridho suami wa hubbin lan demen lahu maring zauj karena ketika kita memuji-muji wanita, menggombali wanita, bermesraan dengan istri kita tersebut, maka istri kita nanti akan timbul semangat untuk melakukan sesuatu. Dipuji-puji nok anu di alam lah engkau akhirnya temu-temu nyuguhaken kopi dapat membuat semangat istri kita tersebut ketika kita sering-sering bermesraan. Kana ana sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam iku yamzahu guyonan sapa Kanjeng Nabi ma'an nisa sertane wong wadon mutanazzilan halekang merdi temurun ila darajati uqulihinna maring derajate akale nisa fil amali in dalam pekerjaan wal khuluqi lan in dalam akhlak. Nabi itu adalah orang yang paling bisa bercanda dengan istri-istrinya dan menyesuaikan dirinya, menyesuaikan derajatnya Kanjeng Nabi dengan akal mereka, dengan kemampuan berpikir istri-istrinya tersebut di dalam hal tindakan dengan akhlak. Jadi Nabi jangan dibayangkan ketika dengan istrinya sama seperti ketika Nabi di hadapan para sahabat. Ya Nabi ya guyonan, dan itu tidak mengurangi wibawa seorang lelaki ketika kita bercanda dengan istri kita. Rawa meriwayatkan sapa Abu Dawud wan Nisa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah min hadits Aisyah saking hadits Aisyah radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah taala halimar sapa Allah anha maring Aisyah bisa nadin kelawan sanad sahihin kang sahih annahu satamana Kanjeng Nabi iku alaihi salatu wassalam muga tetep ing atase Kanjeng Nabi as-salatu ta tambah rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yusabiquha lomba balapan sapa Kanjeng Nabi ing Aisyah fil adwi ing atase mlayu ing dalam mlayu fasabaqat humangka ngului sapa Aisyah ing Nabi yauman ing dalam siji dina wasabaqaha lan ngului sapa Kanjeng Nabi ing Aisyah fi ba'dil ayami ing dalam sebagian pira-pira dina faqala mangka berkata sapa Kanjeng Nabi sallallahu moga-moga rahmat ta'zim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatas Kanjeng Nabi wasallama lan keselamatan hadhihi utai ikilah musabaqah iku bitilka balasan kekalahan musabaqah sing mau. Nabi itu diceritakan dari Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah dari hadisnya Aisyah dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang kuat, bahwasanya Nabi itu sering mengajak lomba balapan lari dengan istrinya
dengan Aisyah tersebut. Kemudian di suatu hari Aisyah menang, Aisyah menjadi pemenang di lomba lari tersebut. Dan di suatu hari lagi Nabi yang menjadi pemenangnya. Terus Nabi mengatakan, ini hari ini balasan kekalahan hari kemarin. Jadi saya hari ini menang, kamu kalah. Kamu hari ini menang, saya kalah. Jadi tidak menjadi seorang lelaki tidak harus mendominasi terus. Kadang kita harus ada mengalahnya. Wafima ing dalam hadis rawahu kang meriwayatkan Imam Al Hasan bin Sufyan fi musnadi ing dalam musnad Imam Hasan bin Sufyan an Anasin saking Anas radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah taala halimar sapa Allah anhu maring Anas anna sak temene kanjeng Nabi iku Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa kanjeng Nabi iku min afkahin nasi luwih guyon-guyonane manusia ma'anisai sertane piro-piro istilah kanjeng Nabi. Diceritakan dari Hasan bin Sufyan dalam kitab musnadnya bahwasanya Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi itu adalah orang yang paling bisa mengajak bercanda dengan para istri-istrinya. Mungkin setiap hari ada saja cara kanjeng Nabi dalam merayu istri-istrinya, dalam membahagiakan istri-istrinya, di-upgrade terus gombalan-gombalan itu supaya aja bosan. Akhraja meriwayatkan sapa At-Tirmidzi an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Ana satemene Abu Hurairah iku kala ngendika sapa Abu Hurairah. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalul mu'minina utawi luwih sempurnane mukminin apane imanan imane iku ahsanuhum luwih bagus-baguse mukminin apane khuluqan akhlake wa khiyarukum utawi luwih bagus-baguse sira kabeh iku khiyarukum luwih bagus-baguse sira kabeh linisaihim maring pira-pira istrine mukminin. Diceritakan dari Imam Tirmidzi bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu taala an berkata, Rasulullah adalah orang yang paling sempurna imannya jelas, orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik dengan istri-istrinya. Jadi ketika kita bisa memuliakan istri, maka kita adalah termasuk orang yang mulia. Tetapi kalau kita tidak bisa memuliakan istri, maka kita adalah termasuk orang yang tercela. Dikatakan ma akraman nisa illa karimin wa ma ahannahunna illa laimin. Orang yang bisa memuliakan istrinya, maka dia adalah orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang super, orang yang istimewa. Sementara ketika dia hanya bisa menghina, merendahkan wanita, maka dia adalah orang yang tercela, orang yang terkutuk, orang yang paling rendah. Maka kita harus sebisa mungkin mengajak istri kita dengan bercanda. Karena apa? Bercanda adalah terapi jiwa. Dapat menumbuhkan kemesraan cinta, cinta menumbuhkan loyalitas dan ketaatan yang lahir dari kerelaan, bukan dari paksaan. Namun Islam menyeimbangkan. Ketika kita bercanda, maka kita tidak boleh berdusta walaupun dalam bercanda tersebut. Tidak boleh sampai menghilangkan wibawa seorang suami. Jadi bercandanya ya ajak keterlaluan dan tetap menjaga adab dan batasan. Hadza ifham hadza, pahamilah hadza iki wa husnun niyati utawi bagus niat fil muda'abati ing dalem merayu iku matlubun kang den tuntut wa fi lan iku tetep ing dalem muda'abah thawabun utawi pahala kabirun kang besar wa alaihi lan iku tetep wajib ing atas rajul idza mazaha ing dalem nalikane ngerayu sapa rajul ayastiqa yenta jujur sapa rajul wala yaktibalan ora bohong sapa rajul wa yakuna lan yenta ana sapa rajul iku mu'tadilan kang standar fala yazidu mangka ora berlebihan sapa rajul ila antajtaria maring yenta wani-wani sapa marah alih ing atas rajul fa inna dzalika maka satemen yazid ila antajtaria iku yufsidu ngrusak apa dzalik khuluqaha ing akhlaqe mar'ah wa yuzilu lan mengilangi apa dzalik haibatahu ing wibawane rajul min qalbiha saking atine mar'ah. Maka dari sini kita harus memahami bahwasanya niat yang benar dalam merayu itu memang sangat dianjurkan
dan terdapat pahala yang sangat besar. Karena apa? Kita memberikan kebahagiaan kepada si istri tersebut. Di dalam hadis itu ada apa itu? Yang idkhalus surur bainan nas itu amalan yang paling utama bagi umat baginda Nabi Muhammad adalah memasukkan kebahagiaan di antara semua manusia, lebih-lebih kepada istri kita tersendiri. Cuman di dalam merayu ini kita jangan sampai berbohong, harus jujur apa yang dikatakan, dan standar-standar saja seperti yang telah tadi kita sampaikan, dan jangan sampai melewati batas sehingga perempuan berani menginjak-injak harkat martabat kita. Wa min husni ishratil mar'ati, lan iku saking bagus-bagusnya bergaul wong wadon lirrajuli maring wong lanang. Lah sekarang kita membahas tadi kan cara bergaul lelaki cara memperlakukan lelaki kepada perempuan. Sekarang perempuan memperlakukan kita. Allah tuhammila ingin ta ora membebani sapa mar'ah zaujaha ing suamine mar'ah ma ing sesuatu la taqata kang ora ana kemampuan iku maujud lahu kedue zauj bihi kelawan ma. Wala tatlubalan aja menuntut sapa mar'ah minhu saking zauj ma ing barang yazidu kang lebih apa ma alal hajati ing atase hajat. Wa hadza utawi ikilah Allah tuhammila zaujaha fil ma'na ing dalam maknane iku i'anatun menolong li zaujiha maring suamine mar'ah alal iqtisadi ing atase bersikap hemat. Di antara cara bergaul terbaik bagi seorang wanita kepada suaminya adalah si istri itu tidak membebani suaminya apa yang suaminya tidak mampu. Jadi ketika suaminya tidak mampu, kita jangan menuntut lebih kepada si suami tersebut. Wala tatlub minhuma yazid 'alal hajat, jangan menuntut lebih terhadap suami tersebut ketika itu di luar kebutuhan kita. Tapi ketika itu menjadi kebutuhan, maka bagaimana kita menyampaikan kepada si suami tersebut dengan kata-kata yang baik, dengan obrolan yang baik, supaya tidak membebani si suami tersebut. Lah, konsep seperti ini adalah upaya menolong suami untuk bersikap hemat tersebut. Innal qana'ata satemene qana'ah iku tu'amiru meramaikan apa qana'ah albuyuta ing umah wa tuqi'ulan nibaaken apa qana'ah al ulfata ing sifat ulfah wa innal jasya'alan satemene serakah wa tama lan tamak iku yud'ifani melemahkan karone apa jasya wa tama al mahabbata ing sifat temen wa ya'tiyani lan nekaaken apa karone tama wal jasya bil karahati kelawan gawe sengit. Qanaah ini adalah sikap menerima dari seorang istri tersebut. Ini dapat memakmurkan rumah, ini dapat membuat rumah menjadi hidup, dan juga menumbuhkan rasa keakraban, menumbuhkan rasa kecintaan. Coba bayangkan ketika si istri ini bersikap rakus, si istri ini bersikap tamak, maka nanti lama-kelamaan hilanglah rasa cinta di antara suami istri tersebut dan juga mengakibatkan kebencian. Lah faktor orang itu bisa selingkuh, bisa tidak cinta kepada suaminya ketika istri bisa berpaling dari suaminya ketika si istri mulai timbul rasa rakus dan rasa tamak tersebut, rasa serakah tersebut, menuntut terus kepada suami. Akhirnya ya kebanyakan kan faktor perceraian karena faktor ekonomi tersebut, karena terlalu banyak menuntut, maka hilanglah rasa cinta, akan timbullah rasa kebencian satu sama lain. Wa ma ahsanal mar'at wa ma utawi gawok suwijiji iku ahsana bagusaken apa ma al mar'ata ing wong wadon alqani'ata kang menerima dzatal khuluqi kang duweni akhlak al karimi kang mulia al hasanati kang bagus al hasanati tasarrufi kang bagus mengatur fi qalil rizki ing dalam titik rizki liyakfiha supaya mencukupi sopo opo qalil rizki ha ing mar'ah wa zaujaha lan ing suamine mar'ah wa auladaha lan ing anake mar'ah. Betapa indahnya wanita yang punya sikap menerima. Ketika wanita tersebut punya sikap menerima, maka dia tentu adalah orang yang memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang mulia.
yang baik dalam mengatur, pandai mengatur sedikitnya rizki, pandai mengatur sedikitnya pemasukan, supaya apa ya? Supaya dari pemasukan yang sedikit ini perempuan bisa memanage untuk mencukupi dirinya, untuk mencukupi suaminya, untuk mencukupi anak-anaknya. Maka prinsip qanaah ini tidak membebani suami di luar kemampuan, tidak menjadikan materi sebagai ukuran cinta. Kadang-kala masku sayang beli sih karo nokku, bakal sayang tuku akan kian lah. Jangan sampai menjadikan materi tolak ukur cinta atau tidak. Maka tetap setia di waktu lapang dan di waktu bahagia. Jangan sampai setiane senengnya ning waktu sugi be, waktu melarat ora anu. Wa 'alal mar'ati lan iku wajib ing atase wong wadon antar ghaba utawi yen ta sengit sapa mar'ah anil kasbil haram saking usaha kang haram, lima karena barang fihi kang tetep ing dalam kasbil haram, minal halaki saking rusak wad dimari lan rusak, faqulul lahmin mangka utai saben-saben daging nabata kang tumbuh apa lahmin min sukhtin saking penggawean kang haram, fannaru mangka utai neraka iku aula lebih layak bihi kelawan kulul lahmin. Waqad kana lan teman-teman ana sapa nisa us-salafi, pira-pira wadone salaf iku taqulu ngucap sapa al-wahidatu salah sijine minhunna saking nisa us-salaf li zaujiha maring suamine wahidah au abiha atau bapane wahidah, iya kau dia sapa sira wal kasbal haram ing pendapatan kang haram, fa inna maka satemene kita iku nasbiru mampu sabar sapa kita, mampu menahan sapa kita alal ju'i ing atase lapar, alal ju'i ing atase kompong waduri lan rupeke urip, wala nasbulan ora sabar sapa kita ala nari ing atase api neraka. Wajib bagi seorang istri untuk benci terhadap usaha yang haram. Ketika si suami itu melakukan usaha haram, maka bagi seorang istri harus menasehati, harus membenci sikap mereka. Jangan sampai kita mendapatkan penghasilan dari pendapatan yang haram. Karena apa? Ketika kita memberikan nafkah kepada anak kita, kepada istri kita dari uang haram, maka yang timbul adalah kerusakan saja. Maka ada makalah ulama, setiap daging yang tumbuh dari usaha yang haram, maka daging tersebut layak masuk neraka. Dan sebagian istri ulama salafus saleh, salah satu dari mereka mengatakan kepada suaminya atau kepada orang tuanya, takutlah kalian dalam mencari pendapatan yang haram, karena kita itu mampu bisa menerima, mampu bisa sabar, menahan rasa lapar dan menahan sempitnya pendapatan hidup ini, tetapi kita tidak bisa sabar daripada panasnya api neraka. Maka qanaah adalah pondasi ketenangan rumah tangga, sedangkan serakah adalah racun cinta. Lapar dunia lebih ringan daripada api neraka. Kesulitan ekonomi bukanlah alasan mengubah cinta. Kesabaran di masa krisis adalah ibadah yang paling besar. Wala yasihhu lan ora sah, ora bener li zaujati kedua istri opo imti'aduha guru tuwe zauja min tahawuli malin saking berubah harta, min tahawuli mali zaujiha saking berubah harta zauja, min yusrin saking gampang ila usrin maring kangelan, faminal qabihi mangka iku saking akhlak kang tercela anta taghayyara utawi yen ta berubah sapa zauja bi taghayyuril hali kelawan berubah keadaane zauj. Inna 'alaiha satamana iku wajib ngatasi zaujah apa antar do yen tarido sapa zaujah bil qada'i kelawan menerima qadane Gusti Allah, wa antakuna lan yen ana sapa zaujah li zaujiha maring suamina zaujah fi syiddatin ing dalam sengsarane zauj, kama kanat kaya oleh ana sapa zaujah lahu maring zauj fi rakhaihi ing dalam kepenake zauj. Maka tidak dibenarkan ketika ada seorang suami yang hidupnya berubah, tadinya kaya kemudian menjadi kurang mampu, menjadi miskin, maka tidak dibenarkan sikap
menggerutunya, apa menggerutu bahasa Indonesia nego? Sikap mengeluhnya istri tersebut kepada suami. Duh, kita kawin karo sampean gue pengen enak malah dadine mungkin Menyalahkan suami. jangan sampai kita menyalahkan suami tersebut ketika roda kehidupan berubah. Nah, bahasanya bil qodoi. Iya, Takdir ya namanya. jangan menyalahkan takdir Gusti Allah. Maka termasuk akhlak yang tercela ketika keadaan si suami ini berubah, rasa cinta seorang istri kepada suami juga ikut berubah. Pripun Kang Ahmad? Wa asyhadu lan yakseni sapa insun anna katsiran ing sak temene wong akeh minal fadilati saking pira-pira kang utama hadza iku utawi ikilah tardha bil qada iku haluhunna kaadane fadilat yasbirna hale sabar sapa fadilat alimatin hale kang tur ngerti sapa fadilat anna intidharul farji sak temene menunggu kejembaran iku min afdhali anwa'il ibadati saking luwih utama-utamane macam-macam ibadah. Ya'khudna haleng alap sapa fadilat bi aidi azwajihinna kelawan pira-pira tangane pasangane fadilat wa ya'malna lan bekerja sapa fadilat fil khiyatati ing dalam menjahit wa nahwi halan sepadane khiyatah yastadrirna hale menarik rizki sapa fadilat arizqa ing rizki hatta tanfarija sehingga dadi ilang apa al azimatu pira-pira kemlaratan wa tan qasyi'alan dadi ilang apa asyidatu kesusahan wa malan gawak utai suwiji iku ahsana bagusaken apa ma al ilma ing ilmu bi anna ma'al usri sak temene iku tetep sertane kangelan yusron ana apa kemudahan wa anan na'imad dunyawi lan sak temene kenikmatan duniawi iku qad yasiru terkadang menjadikan sapa sahibuhu wong kang duweni na'imad dunyawi ilal anai maring kangelan al ukhrawi kang bangsa akhirat. Dan saya telah benar-benar menyaksikan bahwasanya orang-orang yang memiliki keutamaan, perempuan-perempuan yang hebat, itu keadaan mereka selalu sabar, selalu mengerti kepada suaminya, selalu menerima kepada suaminya, selalu menunggu bahwasanya nanti besok hari pasti ada kemudahan, besok hari pasti ada kebahagiaan. Dan sikap menunggu ini adalah ibadah yang paling utama. Maka orang-orang yang perempuan-perempuan hebat itu memegang tangan suaminya, ayo kita tuntaskan bersama, ayo kita atasi bersama. Ada yang menjahit, ada yang lainnya bekerja bersama sampai-sampai dia menemukan solusi atas kemiskinannya tersebut. Betapa indahnya pengetahuan bahwasanya setiap kesusahan pasti ada kemudahan, dan setiap kenikmatan duniawi itu menjadikan orang yang selalu merasakan kenikmatan duniawi itu di akhiratnya menjadi susah. Maka rumah tangga tidak hanya dibangun dengan nafkah belaka, tetapi bisa dirawat dengan senyum yang tulus, sabar yang terus-menerus, dan hati yang saling memahami. Canda kecil bisa menjadi kekokohnya cinta. Kesabaran di masa sulit bisa menjadi sebab turunnya rahmat. Jika suami lembut dan istri qanaah, suami menjaga wibawa dan istri menjaga kesetiaan, maka rumah tangga bukan hanya sebagai tempat tinggal, akan tetapi rumah tangga tersebut akan menjadi sebab turunnya keberkahan yang terus-menerus mengalir. Semoga keluarga kita diberikan selalu kebahagiaan dari Gusti Allah, sehingga keluarga kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.